Halo sahabat otomasi, hari ini kita akan belajar PLC Siemens dasar. Kita mulai step by step ya. Nah, kita mulai dari jenis PLC nya sendiri. PLC ini adalah tipe PLC CPU 1214C AC DC Relay RLY. AC itu artinya adalah power supply inputnya, jadi dia power supply nya adalah 220 volt 120 sampai 240 volt AC. Nah, kemudian garis miring yang kedua DC ini adalah menandakan input digitalnya, jadi input digitalnya adalah DC 24 volt, ini bagian input digital. Kemudian RLY itu adalah output relay, jadi output dari PLC ini relay bukan transistor ya. Nah, pertama kita detailkan power supply nya sendiri. Ini AC ada pada bagian terminal yang pertama ini. Kemudian setelah itu PLC ini sendiri akan mengeluarkan tegangan 24 volt untuk mensuplai input digitalnya dari I0.0 sampai dengan I1.5 sampai di sini ya, address dari digital inputnya. Kemudian di sini PLC ini sendiri juga dilengkapi dengan analog input. Analog inputnya adalah dua channel 0 dan channel 1. Jadi analog inputnya sendiri hanya bisa digunakan 0-10 volt, jadi belum bisa menggunakan 420 mA. Nah, bagian ini adalah bagian memory card. Jadi ketika kita menyimpan parameter melebihi daripada default memori yang ada di sini, maka memory card ini diperlukan. Nah, kemudian kita lihat pada bagian profinet addressing. Jadi untuk program kita menggunakan kabel sama, fisiknya sama seperti LAN seperti ini. Protokolnya sendiri disebut adalah Profinet. Jadi pemasangannya juga sama straight, tidak ada bedanya dengan LAN. Ini yang dihubungkan dengan komputer, kita pasangkan. Dan kemudian dari sisi output dari PLC ini menggunakan relay, jadi bukan transistor. Nah, jadi common dari input ini bisa kita langsung supply dengan tegangan 220 ataupun 24 volt bebas. Nah, ini common dari modul 1, ini common dari modul 2. Oke, sekian pengenalan PLC. Kita langsung masuk ke programming. Jadi kita lihat pemasangan step by step. Nah, kalau kita lihat dalam skema seperti ini, power supply ada di bagian atas, kemudian input juga ada bagian atas, kemudian input analog juga ada bagian atas. Nah, kita langsung masuk ke pemasangan power supply. Power supply-nya sendiri itu 220, kita masukkan pada terminal 1 dan 2. Kita kencangkan. Menggunakan obeng min ya teman-teman, obeng min kecil. Nah, kemudian untuk negatifnya sendiri kita hubungkan ke negatif dari input digital. Negatif 24 volt kita hubungkan dengan input digital, negatifnya, commonnya.
Nah, kemudian untuk pemasangan push button, kita menggunakan push button NO untuk memicu on dari input 0.0. Kita pasang satu kakinya di positif 24 volt. Nah, bagian kaki satunya lagi kita hubungkan ke terminal input 0.0. Kita hubungkan ke terminal 0.0. Cek ya. Untuk output kita gunakan relay 24 volt. Nah, ini relaynya tipenya LI4 ya. Ini kakinya berbentuk L dengan output. Kemudian tegangan inputnya sendiri berada pada kaki 13 dan kaki 14. 13-nya adalah plus, 14-nya adalah minus. Nah, sekarang kita lihat sisi kontaknya. COM-nya adalah kaki nomor 9. Itu kalau diberi relay di bagian sisi kiri, kemudian NO-nya adalah nomor 5. Kita lihat, nah terminalnya nomor 9 ada di sini, di sisi kanan. Kemudian NO-nya ada di atasnya, nomor 5. Nah, kita hubungkan terminal nomor 13 dengan positif atau dengan output key 0.0 di kaki 13, kemudian kaki 14 nya adalah negatif 24 volt. Untuk mendapatkan 24 volt di key 0.0, maka 24 volt di bagian atas PLC plusnya harus kita hubungkan dengan line in di bawah PLC, bagian bawah, sisi bawah. Di terminal paling kiri. Nah, jadi common outputnya adalah plus 24. Jadi ketika dia aktif, dia akan mengeluarkan tegangan 24 volt. Nah, kemudian di output 0.0 kita hubungkan dengan kaki 13. Kemudian kaki 14 kita hubungkan dengan negatif. Jadi selesai pemasangan power supply sudah, push button sudah, kemudian relay juga sudah. Sekarang kita lanjut ke programming. Jadi programmingnya menggunakan TIA Portal, boleh TIA Portal 13, 14 dan yang lainnya. Nah, kali ini kita menggunakan TIA Portal 13. Di pojok bawah
kiri bawah ada new project, kita klik new project. Nah setelah itu nama projectnya kita isi sesuai dengan kan, misalnya relay on off affiliate. Kita klik add new device. Kita pilih PLC 1214 di AC/DC relay sesuai dengan jenis PLC kita gunakan. PLC ini juga ada 3, sesuaikan juga dengan gaya yang paling bawah. Klik OK. Nah maka PLC akan tampil pada rak 1. Klik di bagian body PLC, kemudian di panah di sisi bawah itu kita klik naikkan ke atas, maka jenis tipe PLC, jumlah input, misalnya kita ubah namanya saya dari sini. Jadi kita lihat ini adalah general name-nya, kemudian ada Profinet interface, ada digital inputnya, jumlah digital input, ada analog input, dan digital output. Get dan lain sebagainya, atau factory setting juga bisa dari sini. Nah kita kembali untuk memprogram, kita klik program block. Kemudian untuk tipe program yang sederhana kita menulis laddernya di main OB itu adalah organization block sebenarnya. Kalau programnya kompleks kita buat di function block yang lain atau data block yang lain. Nah namun karena ini programnya sederhana, kita buat di organization block. Nah kita klik di laddernya, tambahkan I0.0, kita pilih kontak NO. Misalnya kita ubah namanya change sesuai dengan nama yang kita inginkan. Kemudian dari outputnya kita klik output seperti yang tadi itu key 0.0. Kita ubah ini. Nah, seperti ini penulisan sederhananya. Ada satu input push button, ada satu output yang kita hubungkan dengan relay tadi. Nah, setelah itu kita hubungkan laptop dengan kabel Profinet atau kabel LAN, sama kita hubungkan di
Ethernet portnya, kemudian kita hubungkan dengan PLC. Nah, Profinet itu sebenarnya hanya menggunakan 4 kabel. Nah, kita klik properties dari Ethernetnya, kita klik change IP4 nya, kita lihat, kita klik properties dari Ethernetnya, kita klik IP4. Kalau sudah otomatis kita oke saja, kecuali kalau kita setting PLC dengan address khusus. Nah, kita klik di pilih PCIe port nya Ethernet kita search. Nah, maka akan kelihatan PLC yang telah terhubung dengan PC kita atau laptop kita. Nah, kita klik download, proses compiling dilakukan. Kalau tidak ada masalah, maka proses akan successful compiling. Dan kita klik stop all. Nah, kita load. Nah, setelah proses loading selesai, kita klik start. Nah, dari PLC akan kelihatan dari posisi stop ke posisi start, seperti itu. Nah, kita klik monitoring. Maka akan terlihat di sisi kiri itu hijau, kemudian listriknya masuk sampai di push button. Nah, ketika kita tekan push button, nah, aktif mati, aktif mati, di input aktif sebentar mati, di output juga sama, aktif sebentar mati. Nah, seperti itu karena laddernya baru on off, tidak ada penguncinya. Oke, setelah itu kita seperti ini, on off. Dia akan di monitoring juga akan kelihatan. Ketika kita pencet, maka hijau akan nyala, relay juga akan nyala. Namun ketika kita lepas, nah, dia akan mati. Nah, untuk membuat rangkaian pengunci, jadi ketika kita on, maka agar switch terkunci, maka kita perlu tambahkan output kontak bantu di bagian seri atau paralel dengan push button yang kita buat di bagian bawahnya. Kotak NO juga itu addressnya adalah key 0.0, jadi kita hubungkan ke atas. Nah, seperti ini, kita paralelkan switch dengan output. Nah, kita load lagi, load consistent, kita load. Setelah finish, oke, kita monitoring lagi. Kita lihat ya apa yang terjadi ketika kita pencet push button. Kita pencet,
Nah, maka output akan terkunci oleh dirinya sendiri, jadi akan selalu on. Sekali kita tekan push button, dia akan on terus-terusan. Nah, akan terkunci seperti ini ya. Kita lihat di PLC, walaupun push buttonnya tidak menyala, output 0.0 nya tetap menyala, relay juga tetap menyala walaupun ini tidak kita pencet. Jadi itu sebagai trigger aja. Nah, bagaimana cara kita mematikannya? Nah, untuk mematikannya kita harus menambah relay kontak NO juga, push button juga kontak NO. Itu kita hubungkan dengan input 0.1. Kita pasang satu kabel di I0.1 atau bebas ya, misalnya teman-teman menggunakan terminal 0.2 boleh, terserah. Jadi gini agar terstruktur, agar lebih rapi, jadi kita gunakan input 0.1. Nah, kabel yang satu lagi kita hubungkan dengan plus 24. Push buttonnya tetap menggunakan push button NO, normally open ya, jadi untuk mengaktifkan. Kita on-kan kembali PLC. Kita pencet on, kurang keras. Nah, seperti itu. Nah, karena ini belum diprogram, kita pencet on, maka tidak bisa. Kita harus program terlebih dahulu untuk menggunakan push button ini. Nah, kita kembali ke programming ladder, kita go offline dulu, kemudian kita tambahkan di bagian sini kontak NC. Nah, jadi walaupun di hardware adalah NO, di sini kita gunakan NC. Kita tulis di 0.1. Jadi NC adalah ketika dia tidak aktif, dia tetap menyalurkan tegangan. Nah, setelah laddernya ada, kita download dari laptop ke PLC. Nah, setelah sukses, kita monitoring kembali. Nah, ketika dipencet, dia akan menyala. Kita tes di PLC. Ini sudah dalam kondisi menyala PLC. Kemudian kita coba putuskan dengan menggunakan push button yang kedua tadi kita baru pasang.
pencet. Ketika kita pencet, nah maka akan mati, barcode-nya mati. Nah seperti itu. Nah on, coba on menggunakan I00, kita off kan menggunakan I0.1. Oke, coba kita lihat di monitoring. Ketika dipencet on, nah seperti itu. Kemudian dipencet off, nah seperti itu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.